gelar itu menjadi lebih penting daripada skill, ataupun skill itu lebih penting daripada gelar, itu sebenarnya satu pertanyaan yang sifatnya subjektif ya, tergantung kondisinya. Kalau sudah masuk ke dalam karena gini, dua-duanya menjadi penting, cuman kenapa kemudian di zaman sekarang itu jadinya lebih penting skill ya. Jadi kalau kita melihat realitas sekarang, kayak sekitar 5 tahun belakangan ini, perusahaan-perusahaan besar itu tidak lagi mencari SDM lulusan universitas. Jadi siapapun yang punya skill akan direkrut. Di dalam perusahaan itu ada pelatihan yang menunjang skillnya orang tersebut. Ini fakta di lapangan ya. Terus kemudian, apakah orang-orang yang mencari gelar itu masih tetap penting gitu ya? Untuk karir tertentu ya, misalkan guru ya. Guru kan harus minimal S1 kan gitu kan, minimal S1 ya. Kalau pengen jadi guru tok gitu ya, guru yang mengajar di sekolah dengan juga karir sebagai guru ya, yang namanya gelar tentu saja menjadi penting. Tapi kalau yang diinginkan adalah satu profesi yang di situ sebagai tenaga ahli, maka skill lebih penting. Ya, misalkan pengen ahli di bidang desain, pengen ahli di bidang kepenulisan, pengen ahli di bidang pertukangan dan sebagainya. Tentu saja di sini yang lebih penting adalah skill. Itu cukup menjawab mau boten. Jadi kalau faktanya perusahaan-perusahaan sekarang itu kayak ini ya, sampai tahu Putri Tanjung apa enggak? Anaknya Pak Khairul Tanjung itu. Putri Tanjung itu dia mendirikan usaha event organizer-nya itu di saat SMA. Di saat SMA mendirikan usaha sendiri, event organizer yang namanya IO ya. Ya pertama customernya adalah teman-temannya sendiri yang bikin pesta yo. Kalau orang-orang kalau orang-orang hedon kan masih di SMA, lagi pesta yo puluhan juta yo biasanya. Awalnya dari situ, terus sekarang Putri Tanjung itu punya beberapa perusahaan yang SDM-nya benar-benar mulai dari usia 17 tahun sampai under 13, sampai di bawah 30 tahun. Apakah dia mengambil yang sudah ada gelar? Tentu saja enggak. Yang dilihat adalah skillnya. Terus Gojek itu salah satu kepala IT development-nya itu hanya lulusan SMP. Jadi pihak Gojek ngambil anak itu dari warnet. Jadi asalnya ketemu di warnet, kok anak ini keluar masuk warnet gitu. Ngapain? Ternyata dia belajar sendiri. Ya awalnya game gitu, terus belajar hacking itu sendiri, bukan dari komputer di rumahnya, tapi di warnet gitu. Direkrutlah oleh Gojek gitu. Sampai sekarang dia menjadi head office di bidang IT development. Nah ini ternyata seiring perkembangan zaman, pada akhirnya ya skill akan lebih dilihat di dalam profesi tertentu. Biasanya yang membutuhkan ijazah itu ya kayak misalkan guru, dokter. Nah kalau dokter nggak bisa orang sembarangan, kursus herbal kok jadi dokter ya mboten mungkin. Ya. Kalau jadi dokter ya pendidikannya harus dokter gitu ya, dan memang sekarang ada banyak sekali kemudahan. Misalkan orang yang mau masuk kedokteran, anak yang mau masuk kedokteran sudah hafal Al-Quran 30 juz nanti dapat beasiswa. Nah sekarang seperti itu juga sudah banyak. Kenapa? Karena kalau di kedokteran itu kan materi utamanya menghafal. Jadi organ tubuh, penyakit, obat, alat medis itu dihafalkan semuanya. Kan itu nggak mungkin kalau sekolahnya nggak tinggi gitu. Jadi beberapa profesi yang memang membutuhkan gelar, ya otomatis butuh gelar di situ. Cuman nanti pas sudah masuk di karir itu, tentu saja yang lebih menunjang naiknya profesi itu adalah skillnya, ya, skill komunikasi. Seperti sekarang ada banyak
universitas yang bimbingannya BUMN itu menjanjikan berkarir sebelum lulus kuliah. Salah satunya itu Universitas Sidoarjo itu, pokok Mbak Nenek kuliah itu universitasnya kan juga menerapkan murid-muridnya untuk bisa berkarir sebelum lulus kuliah. Nah ini biasanya memang ada bimbingan. Sekarang ya 3 tahun belakangan ini BUMN itu merekrut SDM fresh graduate ya. Jadi benar-benar yang masih baru lulus dibimbing sampai bisa karir tinggi. Memang targetnya adalah anak-anak yang barusan lulus itu bisa dapat pekerjaan di BUMN. SDM-nya muda-muda sekarang BUMN. Arek nom-nom. Nah itu ya. Jadi kalau masalah tergantung pengennya jadi apa gitu ya. Kalau pengennya jadi dokter ya berarti ijazahnya jadi penting gitu. Tapi banyak juga dokter yang titipan juga banyak yang kuliah pakai fasilitas orang tua, pakai nama orang tua. Biasanya karirnya ya karir titipan, terus didekek nang rumah sakit punya pemerintah kayak rumah sakit yang didirikan oleh Pertamina gitu. Terus aku titip anakku yang penting bisa berkarir nang nek ngono iku ya nggo apa sing penting bagian biasanya ya skill yoga, skripsine ya tuku, wis ono alam lek wis ngono. Menurut rezekine ya pancet di kayak Mbak Gusti Allah. Ada lagi? Sebenarnya skill itu dicari atau diciptakan? Skill itu dicari atau diciptakan. Kalau penciptaan manusia kan masing-masing anggota tubuh kita itu punya potensinya sendiri. Otomatis kalau kita melihat di dalam Al-Quran kan jelas nih kalimatnya adalah tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi. Mengabdi di situ kalau kita menjurus ke apa sih isinya ibadah? Ibadah itu ada ibadah lisan, gitu, ada ibadah fisik, terus kemudian ada ibadah hati. Lalu masing-masing dari anggota tubuh kita itu juga bisa beribadah. Nah, tinggal sekarang berarti apa? Dasar daripada manusia itu juga diciptakan sekaligus dengan skillnya. Disinilah dibutuhkan yang namanya pendidikan. Jadi sebenarnya sudah ada, tapi butuh bimbingan untuk bisa menemukan skillnya masing-masing. Katakanlah dari pola asuh orang tua. Kalau orang tuanya ini punya pola asuh yang baik, tentu saja anaknya cilik-cilik mari mangan, sadurunge sok kora-kora, ayo nak, bekas makannya di kelompok no. Gitu. Jadi kalau orang tuanya yang baik gitu ya, pasti akan membimbing anaknya dari kecil sehingga si anak ini tahu, oh tangan saya bisa ya berfungsi untuk ini. Gitu. Tangan kanan, tangan kiri, hidung dan semuanya akan keluar potensinya ya dengan latihan. Kalau pertanyaannya apakah itu diciptakan atau ditemukan, apakah diciptakan atau ditemukan? Ya diciptakan, tapi harus ditemukan dengan pendidikan. Soalnya banyak sekali bahkan yang tidak melalui jalur pendidikan pun secara otomatis akan ditunjukkan kok sama Allah nih. Yang pernah saya bilang itu nih bahwa manusia itu secara otomatis sebenarnya punya skill atau punya kemampuan untuk menyamankan diri. Ya contohnya anak bayi yang baru lahir, dia belum bisa ngomong, tapi pasti kan nangis. Nah ini kan sudah bisa merasakan gitu. Pengennya kalau bisa ngomong ya dia ngomong gitu, saya pup gitu kan, tapi kan belum bisa. Nah ini artinya apa? Manusia itu ya lahir dengan fitrahnya sebagai manusia dan segala potensinya. Kalau binatang hanya tahu bagaimana cara mencari makanan, itu pun sudah sepaket nih. Artinya apa? Kita manusia diciptakan itu sepaket dengan semua kemampuan yang dimiliki. Lah untuk bisa maksimal, pertama diperlukan pendidikan, yang kedua diperlukan latihan. Pendidikan, latihan itu terus menerus nih, nggak bisa putus nih. Kayak misalkan nih, sekarang baru belajar kan, ini kita di fase pendidikan. Nanti setelah kita praktek, kan ketemu dengan masalah-masalah baru. Nah dari masalah itu kita belajar lagi.
terus menerus nih. Yang namanya istifadah itu kan nggak bisa berhenti, harus terus gitu terus dijalankan. Dan hubungan antar manusia itu adalah sebuah pengabdian yang tidak berujung. Maka kenapa di Al-Quran dikatakan manusia diciptakan untuk mengabdi, untuk ibadah. Macam-macamnya ibadah juga banyak, ibadah fisik ya seperti sholat ya. Kalau ibadah sholat itu kan fi'li dan qauli ya. Terus kemudian itu masuk dalam kategori ibadah. Lalu haji itu yang haji umroh itu yang terpenting adalah fi'linya, perbuatannya di dalam haji dan umroh itu, bacaan apapun. Jadi bacaan di dalam haji dan umroh itu tidak terbatas itu saja sebenarnya, boleh baca apapun. Bahkan ketika sa'i antara Safa dan Marwah itu, kalau dari ajarannya Umi ya, sa'i itu dipakai untuk baca Quran biasanya, dipakai untuk baca Quran. Jadi bacaan di dalam haji dan umroh itu nggak baku, tidak seperti di dalam sholat. Maka kenapa sholat dikatakan ibadah fi'li dan qauli. Nah, kalau kita tarik lagi ke kehidupan sehari-hari, kita kan juga sama. Pengabdian itu kan berarti pelayanan. Pertama, kita mulai dari melayani diri sendiri. Di sini kita punya lesan untuk berbicara, kita punya telinga untuk mendengarkan, kita punya tubuh kita untuk bergerak. Semuanya untuk apa? Ya untuk pengabdian. Jadi memang untuk menemukan skill yang ada di dalam diri kita butuh unsur-unsur pendukung. Yang pertama adalah pendidikan, lalu yang kedua adalah dengan latihan. Jadi latihan itu nggak bisa putus, lakukan itu terus menerus. Kalau di dalam Islam ada istilah istiqomah. Istiqomah itu ya berarti istiqomah ini ditetapi, dilakukan terus menerus. Ibarat kata di pertanian, sampai ahli dengan pertanian, sampai kenal apa yang sedang dilakukan. Misalkan di bidang yang lain, kalau di dalam bisnis ada banyak sekali, ada produk, ada market, itu semuanya juga kita pelajari dengan pelatihan. Dan apa? Ada lagi, maksudnya dari situ bisa disimpulkan atau masih ada yang mau ditanyakan? Nah, untuk pemahaman sendiri tentang skill yang hegemon skill tertentu ya, skill khusus yang sampai ahli di satu bidang, tentang apanya ini? Maksudnya itu cara belajar ini kan kalau kita ketemu dengan mentor ya, otomatis kita akan dipertemukan. Sederhananya gini, kayak misalkan kita sudah punya modal modal ini otodidak ya, modal kita belajar sendiri. Nah, untuk menemukan sampai kita menjadi ahli, kita butuh yang namanya mentor. Mentor ini fungsinya apa? Fungsinya untuk memberikan rumusan step by step. Kalau kita nggak punya mentor, kita tidak bisa merealisasikan skill itu kepada orang lain. Sedangkan yang namanya bisnis itu kan harus mudah, harus bisa disampaikan kepada orang lain. Nah, di sini kita butuhnya mentor, akan diajari step by stepnya, sehingga nanti pada saat kita mendirect kepada SDM kita tahu caranya. Jadi kan yang namanya ilmu itu tidak hanya bagaimana untuk mendapatkan, tapi juga bagaimana untuk menyampaikan, kan gitu. Otomatis tahapannya ya kita mulai dari kita belajar step by stepnya, kemudian nanti terus mari sudah berarti ini. Oh iya, selamat bermanfaat ya Bu. Panas ya. Jadi kembali lagi nih, kalau kita belajarnya mulai dari mana, ya mulai kita sadar bahwa dimulai dari kita sadar bahwa skill itu penting. Nah, untuk menjadi ahli, otomatis ya itu tadi, kita butuh mentor supaya kita tahu step by stepnya. Terus kemudian kalau kita sudah tahu step by stepnya, kita juga akan tahu bagaimana cara mendirect atau menyampaikan pesan itu kepada SDM.
Ya mulainya dari mentoring, dari belajar. Kadang-kadang ada orang yang merasa saya nggak ada kemampuan di sini gitu, saya nggak bisa melakukan ini, tapi akhirnya jadi bisa ketika ada keinginan. Kan nggak jarang kan seperti itu. Sakjane gak bakat nang keluargane ya gak ono sing ngono, nggih, nang keluargane ya gak ono sing punya skill itu gitu. Jadi dia nggak ada cerminan. Aku iso ya apa ya sakjane itu nggak ada gambaran. Tapi kalau untuk di suatu ketika dia tersadar gitu, kok aku pengen ya melakukan ini. Nah biasanya terus kemudian akan terbentuk dari latihan, terus kemudian oleh mentor diberikan step by stepnya sampai akhirnya bisa membangun SDM sendiri. Jadi dia menjadi ahli di bidang tersebut. Nah otomatis untuk bisa menjadi ahli seseorang harus punya jurnal ini, harus punya jurnal catatan gitu ya. Dari waktu ke waktu harus punya jurnal catatan. Oh hari ini saya belajar ini. Terus suatu ketika ada problem dicatat lagi gitu. Nah, nanti ketika dapat problem solvingnya kemampuannya tentu saja akan berkembang. Makanya. Ayo ada lagi yang mau ditanyakan? Takok apa ae? Iki anu tok Mbak. Takok-takokan tok Mbak. Pertanyaan tok. Bagaimana punya orang menjual boneka capit? Boneka capit. Oh iya, masuk akal. Kadang-kadang kita ngetokno duit iki oleh gede. Jadi gini ya, itu sebenarnya kalau dilihat dari segi jualan, boneka capit itu kan lebih ke jasa hiburan, gitu, jasa hiburan. Kayak kalau dari zaman Rasulullah itu memang ada satu tradisi perdagangan yang terjadi sebelum masa kenabian, yang terjadi sebelum masa kenabian itu perdagangannya saya lupa, tapi gini cara berdagangnya mirip kayak jualan boneka capit itu. Jadi ada karung, tapi kan bonekanya gak ketok ya. Jadi ada karung yang di situ jual barang-barang, biasanya entah kain-kain sutra, entah perabot-perabot gitu ya. Kan Cina itu melewati jalur perdagangan sampai ke Arab. Itu benar-benar dari zaman Rasulullah. Jadi kan ada jalur sutra yang menghubungkan antara Laut Cina sampai ke seluruh dunia. Jadi zaman dulu itu ada, nama akadnya apa saya lupa nih. Ya itu mirip, jualannya mirip kayak jualan boneka capit gitu. Pokoknya bayar dengan nilai tertentu, engko oleh yo sak oleh gitu. Oleh yo sak intuke. Otomatis kan ini nggak boleh nih, di dalam perdagangan memang tidak boleh seperti itu. Kalau jual beli ya harus yaden biadin, regane piro sing jelas, barangnya opo sing didol yo harus jelas kan gitu. Nah zaman sekarang ada jasa hiburan seperti boneka capit itu ya. Itu kalau yang dijual adalah jasanya, jasa hiburan loh ya, ini sama sekali nggak masalah. Kenapa? Karena boneka capit itu biasanya kan udah pasti boneka itu regane podo kabeh. Ya, boneka regane podo kabeh, cuma bentuknya aja sing macem-macem kan. Ono sing uler, ono sing boba, ono sing opo kan sembarang kali. Nah, karena itu harganya sama semua dan masih transparan, di dalam konteks jual beli itu sama sekali nggak ada masalah. Karena transparan loh ya, karena itu bukan judi. Itu bukan judi, karena kalau judi itu nggak imbang. Ya kalau judi itu benar-benar nggak imbang. Kalau kita akadnya untuk sengaja beli boneka itu ya otomatis nggak sah. Gitu. Tapi kalau akadnya kita pengen dapat hiburannya, nah itu setimpal. Kan tergantung ikhlasnya. Kalau kita ikhlas ngetokno duit dari japit iku ternyata gak oleh gelo dhewe kan ya salah dhewe, wong tuku lho ya ono. Biasa bikin ngarepe boneka capit ono sing dodol boneka maneh. Jadi ya kalau kita misalkan kita niatkan untuk beli hiburannya, nggak ada masalah karena kan transparan. Di situ kita bayar, kita terhibur, kan sebanding ya. Lah, kalau nanti misalkan dapat bonekanya
Ya berarti kan kayak dapat hadiah, dapat bonus nih, nggak hanya hiburan semata. Nah kalau yang terjadi di zamannya Rasulullah itu tertutup, nih, tertutup. Jadi barangnya gak ketok, nyabuk saoleh. Nah ini yang nggak boleh. Maka ada yang hati-hati itu di zaman sekarang itu capit TikTok gitu loh. Ya apa ya? Biasanya sana bertanya ya kayak kan live kan di TikTok kan. Terus yang jualan itu Karet-karet. nyapit nosa oleh padahal kan kita ya bayar. Kayak kalau di apa di Shopee sama Tokopedia itu ada mystery box itu loh. Nah itu juga hati-hati nih kalau nggak bisa ngukur nilainya, lebih baik jangan melakukan akad seperti itu. Kalau misalkan nggak tahu nilainya ya jangan coba-coba beli mystery box ya. Itu akadnya nggak sah. Mungkin kita sebagai orang yang tertipu nggak ada masalah, tapi yang orang-orang sing terima transferannya awak dewi itu sing perlu dilakukan. Nih, kalau sampai sekedar iseng cari hiburan iseng-iseng lah aku transfer mek 5.000 jadi kok oleh opong. Ya nggak masalah di kitanya sama sekali nggak masalah, tapi yang pelakunya nah itu yang perlu pikir-pikir ulang. Iya, kalau bisa jangan melakukan akad-akad yang seperti itu. Nah, bedanya dengan boneka capit jelas jauh berbeda. Kalau boneka capit itu dari harga boneka yang disediakan, itu kan sudah ngukur kan. Oh, pokoknya kok nanti pasti orang itu dapat sekian. Nah, kalau mau pinter misalnya koyo ono YouTuber sing mesti iso nyapit itu sapa jenenge aku gak eru. Sing ditonton anak-anak itu biasanya. Ya itu berarti kan dia membeli jasa hiburan dan dapat hadiah gitu. Dan itu kan transparan semuanya. Jadi kalau di akad jual beli itu kan yang paling penting transparan, lalu yang kedua adalah standing ya. Terus kayak sama-sama ikhlas gitu loh. Kita yang ngeluarin duit, ya kalau misalkan gak kepingin mau menguji keberuntungan ya ojo eman-eman duitnya kayak itu Mbak Anis. Kalau sampai pengen menyediakan boneka capit gratis pas ono acara opo itu. Ada lagi? Pertanyaan apa aja? Aku gak nyiapno materi apa-apa soalnya aku nyiapno pertanyaan sampean tok ini. Apa nggak harus tentang jualan, nggak harus tentang atau tentang apapun yang sudah kita pelajari oleh ayo sing telu gurung takon iki Pak Nenek gurung takon iki. Ayo Mbak takok oh. Pindi kok takok. Yuk tanya apa ae. Takok aku anak nomor piro ya tak jawab. Takok Mbak Nek. Takok apa ya? Takok sing aku lho. Sampeyan kan wis duwe sarjana tekok. Iya tentang masalah hukum-hukum juga gak apa-apa. Nek aku iso tak jawab. Nek gak iso ya aku utang. Ayo tak anteni lho di pancetan.
Ayo, sapa sing gurung takon? Ayo takon Pak. Ini cara melatih keterampilan komunikasi dan keterampilan sosial interpersonal dan cara pengembangannya. Ya latihan ngomong. Gini loh, gini. Maksudku latihan ngomong, aku serius sih gak guyon tenan. Caranya tentang latihan ngomong. Latihan ngomong itu kita membuat template. Biasanya umumnya apa iki sing ditakokno. Lek pertanyaannya iki jawabannya apa. Jadi memang latihan berbicara itu kita mulai dari diri sendiri ya. Misalkan sampean ngomong di cermin atau mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya bisa sampean bikin template. Assalamualaikum. Ini pun dugi tadi pun. Mengembangkan keterampilan komunikasi Oh, cara melatih. Cara melatih niku template nggih. Kalau niki sesuai pengalaman Mam nggih. Jadi kalau sepengalaman kula niku memang kita rajin-rajin bikin template jawaban. Kita bisa lihat dari orang lain atau melihat dari ketika orang bertemu dengan kita. Maksudnya kita pekerjaannya di bidang apa ini? Gitu. Pekerjaannya di bidang apa? Maka sesuaikan dengan jawaban-jawabannya. Biasanya pasti pertanyaan-pertanyaan umum, siapkan jawaban dengan template gitu. Kalau belajar komunikasi ini memang dimulai dari pada saat pondok tendeni Ploso. Jadi di Ploso itu dulu ada kayak kalau menjelang acara itu ada latihan untuk, karena kan keluarga dalam sama ustadznya kan banyak. Itu kita yang yang ada potensi komunikasi yang diminta untuk menemui orang-orang penting gitu dengan template kalimat yang sudah disiapkan. Jadi awalnya kita memang harus belajar disiplin dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan sebuah template gitu. Yang memang harus disiapkan, harus sederhana mohon. Bagaimana ketika kita bertemu dengan orang baru, cara mengenalkan diri. Bisa dengan apapun, misalkan sekali ketemu langsung nyebut jeneng, langsung menanyakan kesehatan. Nah, seperti itu. Yang pertama kan gini, yang paling penting di dalam komunikasi itu adalah kesan pertama, ya kan? Kesan pertama. Jadi jangan takut ketemu orang, terus kemudian siapkan template-template di kalimat-kalimat penting ya. Misalkan pertama kali ketemu bagaimana caranya memperkenalkan diri. Kemudian pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, basa-basinya segala macam nggak apa-apa, ditulis dulu, diinget-inget dulu, jangan pakai perasaan dulu pokoknya gitu. Pokoknya gini, intinya kita bisa komunikasi dengan orang lain itu jangan pakai perasaan, paham? Apalagi perasaan malu, paham ya? Jadi gini loh Mbak, perasaan, sampean apa-apa pakai perasaan itu modal loh Mbak. Penggunaan perasaan itu harus sehemat mungkin, ojo boros, ojo boros. Jadi ya bagaimana supaya kita tidak banyak menggunakan perasaan, gunakan template-template itu. Di restoran saja nih, di restoran saya untuk membangun sebuah SOP itu ada ada SOP untuk manajemen komplain itu benar-benar ditulis gitu, jawabannya detail jawabannya itu ditulis. Terus ada lagi kalau ngangkat telepon itu seperti apa, kalau orang pesen, kalau misalkan dimulai dari kalimat apa, misalkan ya kalau umum lah ya, kalau di restoran misalkan ya selamat datang, ada yang bisa dibantu, atau mau booking jam berapa, atau langsung dengan menyebutkan nama, langsung dengan menyebutkan nama gitu, dengan saya siapa gitu, terus nanti langsung ditanyai keperluannya apa.
Seperti itu ditulis dulu, ya, ditulis saja dulu. Terus untuk jawabi komplain-komplain atau hal-hal yang sifatnya nanti menyerang mental kita, nah makanya inilah pentingnya template. Kalau kita pakai template, kita ketemu sama orang itu nggak usah terlalu pakai perasaan, yang lebih penting itu ekspresi sebenarnya daripada perasaan. Jadi kalau template itu sudah ada, kita melatih ekspresi. Nanti lama-lama keramahan dan kemampuan kita untuk berkomunikasi itu pasti kebentuk. Ya memang kalau sepengalaman saya memang dengan template, apalagi kalau pas ada event besar ya, event internasional gitu, semua jawabannya memang pakai template. Jadi nanti kalau ada orang komplain begini, jawabannya begini. Ya kayak itu loh Mbak, biasanya kalau jawabi orang komplain di pesan, melalui pesan kan, jawabannya kan sudah pasti. Jadi jawaban itu sing sekira kita gak modal emosi sama sekali. Karena kesulitan komunikasi itu biasanya dimulai ketika kita tersinggung. Saat ada rasa tersinggung, itu wis pasti kemampuan komunikasi kita akan diuji. Tapi kalau kita hemat perasaan itu kudu dihemat Mbak, ojo duwe ae sing dihemat. Perasaan itu kudu dihemat. Nek pekerjaan itu gak membutuhkan perasaan, yo ojo digawe. Pegel kok. Yang paling kurang kita perhatikan itu biasanya justru perasaan kita sendiri. Padahal kalau di dalam masalah komunikasi, kegagalan komunikasi itu dimulai pada saat kita tersinggung. Itu kuncinya gagal nih wes. Nah bagaimana kita memperbaiki? Kok aku gak enak yang terima kalimat itu. Nah jika tersinggung, siapkan template itu. Kita bisa belajar dari mana sih template komunikasi itu? Jangan takut ketemu dengan orang profesional, makanya kita kopas dari bagaimana cara orang-orang ini menemui kita. Biasanya kalau di perbankan, marketingnya itu wapi Mbak biasanya. Marketing itu biasanya tipe pendengar yang baik. Pokoknya yang kita omong kita itu kayak berharga. Padahal harapannya apa? Harapannya kita supaya percaya sama dia, terus kita jadi nasabahnya. Nah tapi dari situ kita juga bisa belajar. Oh ngono ya caranya. Iya, siapkan template itu. Nah template itu bisa kita temukan di mana? Ya otomatis dengan bertemu dengan orang nih. Mungkin template itu bisa seragam di awalnya, tapi nanti pada perjalanannya tetap kita milih mana yang paling nyaman, kan gitu, gitu kan? Kita tetap milih mana yang paling nyaman. Kayak dulu ya awal-awal saya nggak terlalu percaya diri untuk bertemu dengan orang, tapi memang dari kecil Abi sama Umi itu melatih ada tamu siapapun, kami disuruh nemui gitu. Ayo temuin yuk, siapa tahu cocok sama obrolannya cocok gitu. Nah di awal-awal saya latihan, otomatis ya saya mulai dari memperkenalkan diri. Jadi kalau ketemu orang pertama, saya langsung menyebutkan nama gitu, sambil salaman saya langsung menyebutkan nama saya. Awalnya mungkin sampean akan merasa kok canggung, tapi kalau itu nggak dilatih ya, kalau kecanggungan itu nggak dihadapi, ketika dihadapkan dengan keadaan yang sama, sampean akan lebih sulit lagi untuk menghadapi. Jadi ya siapkan template itu bentuknya awal-awal bisa seragam, tapi nanti tetap kita akan pilih mana yang paling nyaman buat kita. Tuh. Ada lagi? Di saat kita mulai usaha, namun kita bingung cara untuk marketing, lalu langkah awal apa yang mesti kita ambil? Jualan ya. Jadi kalau pengen usaha itu memang kita belajarnya dari jualan. Nah kesulitan di dalam kan gini, kalau di masalah jualan itu ada istilahnya 4P ya. 4P itu produk, terus promotion, position, sama people. 4P ini bentuknya macam-macam, sampai bisa browsing sendiri ya. Tapi 4P ini memang acuan penting ya, produk, promotion, position, people. Jadi ya kalau berkaitan dengan produk,
kalau kita ada kendala di marketing, kita mulai dari seberapa kenal kita dengan produk kita. Nah, kalau kita sudah kenal banget, otomatis kan kita pede jualannya. Nah, maka saya sering ngomong kalau mulai usaha itu mulai dari jualan. Jualan itu adalah ketemu orang, pede ngomong dulu, menawarkan menawarkan barang dagangannya. Jadi kan gini ya, kalau kita lihat dari sifat Rasulullah, karakter Rasulullah itu kan sifat wajib Rasulullah itu apa? Sidik, amanah, tabligh, batonah. Sidik itu adalah jujur di dalam ucapan. Jujur itu artinya tidak melebih-lebihkan, paham betul apa yang dibawa, apa yang dijual. Ketika promosi tidak berlebihan, tetap jujur dengan produknya. Terus kemudian kalau dipikir-pikir, Rasulullah mulai berdagang itu di usia yang sangat-sangat belia. Tentu saja beliau bertumbuh dengan 4 karakter ini. Yang pertama adalah sidik. Sidik itu jujur kan. Jujur tentang produk itu kita mulai dari seberapa kenal kita dengan produk yang kita jual. Misalkan gini, di awal kita latihan jualan ya. Kalau dilihat dari pertanyaannya kan berarti produknya sudah ada nih gini. Produknya sudah ada tapi kebingungan untuk jualannya kan gitu. Ya, kita mulai dari seberapa kenal kita dengan produk kita. Kalau kita sudah kenal baik, kita promosikan yang menarik tapi tetap jujur. Paham ya? Kadang-kadang kan ada promosi yang berlebihan kan, ada promosi yang ya kita kan pasti sering lah mengalami kayak beli barang karena promosinya wah gitu ya, ternyata pas barangnya kita terima alamak ini tiba. Nah itu kan berarti dia tidak jujur dengan produknya. Kalau kita melihat dari 4 karakter Rasulullah itu ya, bagaimana Rasulullah bisa melancarkan dagangannya ya dengan 4 karakter tersebut nih. 4 karakter itu 4 karakter SOP yang diharuskan ada pada diri seorang Rasul gitu nih. Yang namanya sifat wajib itu kan berarti mustahil Rasulullah itu memiliki sifat kebalikannya kan gitu. Lalu kita sebagai orang biasa bagaimana? Ya memang harus mempelajari satu persatu gitu. Kalau ditanya bagaimana kita, dari mana kita mulai, ya kita mulai dengan seberapa kenal kita dengan produk kita. Pengenalan terhadap produk itu ya, produk ada lagi rinciannya ini. Produk kita itu segmennya apa? Kalau misalkan sesuatu yang sifatnya kuliner, makanan atau minuman, ya kita paham dengan bahan bakunya, kita paham dengan rasanya. Gitu. Terus kemudian sidik amanah. Kalau sidik itu kejujuran ucapan, kalau amanah itu adalah komitmen pada sikap, komitmen pada sikap. Jadi secara karakter memang mirip antara amanah dengan sidik itu mirip. Nah, kalau amanah itu lebih ke job design yang kita buat untuk diri kita sendiri. Nah, itu. Jadi komitmen terhadap komitmen di dalam bersikap itu amanah ya. Kalau di dalam masalah penjualan, kalau kita sudah kenal dengan produknya, kita promosikan, amanah ini berada di level quality control. Amanah itu adalah quality control. Kita harus amanah ya. Katakanlah orang-orang sudah percaya ini, wes produknya apik rek, gitu ya. Lalu apa yang kita lakukan? Ya tentu saja quality control. Nah, quality control itu termasuk bagian daripada amanah, sikap amanah. Orang sudah percaya dengan kualitasnya, jadi kita harus menjaga kualitasnya itu amanah. Lalu kemudian tabligh ya, sidik amanah tabligh. Tabligh itu komunikatif. Bagaimana mengkomunikasikan produk kita kepada orang lain, memperkenalkan produk kita kepada orang lain. Kalau misalkan produk kita itu produk yang kita nggak ikut riset sih, wes ono wong liya sing gawe, terus kita pakai segmen kompetitor, sama sekali nggak ada masalah, Tapi yang dibutuhkan otomatis bagaimana mengenalkan kepada masyarakat seberapa layak produk kita untuk dimiliki, gitu.
tablik itu ya otomatis berkaitan dengan komunikasi, berkaitan dengan promosi, ya, kemampuan kita mengkonseling produk kita kepada orang lain gitu. Ya kalau produknya yang seharga 2.000 5.000 mungkin untuk mengkomunikasikannya nggak sulit, cukup katakan murah kok, nggak sampai 10.000, nah itu wis cukup. Tapi kalau produknya harganya di atas itu, ya kita kan perlu komunikasi nih. Komunikasi itu ya melalui branding, packagingnya kita siapkan yang sekira nanti orang dapat itu worth gitu ya, untuk mendapatkan produk itu sebanding setimpal dengan harga yang dibayar. Jadi tablik itu ya komunikatif, pandai mengkomunikasikan produk. Nah ini otomatis kembali lagi ke tadi, bagaimana cara kita public relation mengenai produk kita nih, mengkomunikasikan produk kita. Jadi waktu itu kalau pengalaman saya nih kalau di restoran kita biasanya kan buka kritik dan saran. Nah, kritik dan saran itu adalah satu bagian penting untuk mengkomunikasikan produk kita dengan customer. Iya kan? Terus kemudian ada manajemen komplain. Manajemen komplain juga sama. Tujuannya adalah mengkomunikasikan produk kita dengan customer. Jadi memang yang paling utama daripada marketing itu memang komunikasi. Ya. Terus ada sifat-sifat khusus. Kalau orang jualan itu biasanya kalau karakter marketing ya, ini dia punya satu template kalimat yang membuat customernya nyaman. Misalkan kan customer itu kan ada pembeli, ada pelanggan, ya kan? Ada new customer, ada loyal customer. Kalau bahasa Indonesianya ada pembeli, ada pelanggan. Pembeli adalah pendatang baru yang membeli produk kita. Nah, nanti kalau sudah jadi pelanggan, sapaan-sapaan bahwa kita sudah mengenal orang itu juga menjadi penting. Gitu. Kayak misalkan, contoh sederhana nih, saya biasanya melayani pembelian baju. Kalau sudah pelanggan, simple saja. Gitu. Tak tanya alamatnya masih ini ya kak, itu tok loh wes garai uang merasa wah aku dikenali. Jadi itu bagian dari mengkomunikasikan produk. Jadi template komunikasi itu jangan yang ruwet-ruwet, okay? Maka saya ngomong jangan pakai perasaan. Ini kan kalau bisnis itu pakai uang, bukan pakai perasaan, ya. Bisnis itu pakai uang, bukan pakai perasaan. Jadi jangan jual kesedihan, kisah sedih jangan dijual. Wah, tukuan kok regane kene sakmono modale lo sak ngene. Itu kan biasanya terjadi nih lah. Cerminan sifat Rasulullah tidak seperti itu. Ya. Jadi tidak jual kisah sedih lah nih. Dodol ya dodolan barang gitu. Kita modalnya pakai uang, dapatnya harus juga dapat uang. Masa kita modal uang dapatnya dapat rasa kasihan kan gak cocok. Ini sing dodol baperan, sing tuku baperan pisan. Gitu ya. Jadi tablik ya. Tablik itu komunikatif. Tablik itu komunikatif itu ya bagaimana caranya mengkomunikasikan produk itu terhadap new customer atau pembeli itu tadi ya, juga dengan pelanggan. Kalau calon pembeli ya kita bisa pakai langkah-langkah promosi dengan, kalau zaman sekarang sih sudah ada sosial media nih, lalu apa yang harus kita pelajari? Ada istilahnya copywriting itu membuat promosi untuk sosial media. Ada, kalian bisa cari itu bukunya. Jadi digital copywriting itu ujung tombak marketing ya. Si copywriter itu adalah orang yang bertugas menciptakan kalimat-kalimat ajaib untuk orang mau beli produknya. Jadi yang memang untuk menjual. Nah, kelemahan warga plus 62 ini dijualan terus. Jadi uang Indonesia sakmene kae iku cuma iso produksi, baik di hulu maupun di hilir gitu. Di hulu itu adalah bahan baku pertanian dan sebagainya. Orang kita masalah produksi hulu jangan diragukan lagi, ternak ikan, ternak ayam, pertanian, perkebunan sembarang kali iso ditandur, iso urip ke Indonesia.
Tapi orang Indonesia itu lemah di hulu. Ini yang membuat negara kita kalah dengan Singapura dan Dubai. Singapura dan Dubai itu negara yang nggak punya SDA sama sekali. Sumber daya alamnya, ya kalau Dubai sih punya minyak ya. Dubai punya minyak. Oh enggak, yang punya minyak itu bukan Dubai, Saudi, ya. Saudi, Yaman, semenanjung apa namanya, ya seluruh kerajaan Arab, Uni Emirat itu. Kecuali Dubai, Dubai itu nggak punya minyak. Makanya Dubai sama Singapura ini dua negara besar. Kalau kita lihat rate-nya sekarang kan termasuk negara dengan rate perdagangan elit tertinggi di Singapura sama Dubai ini. Dua negara ini nggak punya SDA, nggak punya sumber daya alam, minyak nggak punya, kelapa sawit nggak punya, terus apa namanya, peternakan juga nggak punya. Tapi kenapa bisa menjadi negara dengan nilai perdagangan tertinggi? Karena mereka bisa jualan minyak teko Indonesia digawa nang Dubai nang Singapura, diolah kadang-kadang didol maneh. Ini loh, jadi kalau memang kalau generasi yang sekarang kita memang harus rajin-rajin latihan jualan. Kalau masalah bikin apa-apa memang itu kayak turunan gitu. Orang kita itu ahli nek dikongkon gawe opo-opo karena mungkin orangnya banyak. SDM kita banyak gitu, sumber daya manusianya banyak, tapi apakah qualified untuk sebuah job design tertentu gitu. Katakanlah job design di sini misalkan marketing, apakah cukup qualified di situ. Nah itu adalah pertanyaan yang harus kita sendiri yang menangani. Jadi kalau generasi yang sekarang memang benar-benar kita harus latihan jualan. Nah setelah gembar-gembor latihan jualan, sekarang ini banyak sekali kita digempur dengan produk-produk impor dari Cina. Akhirnya apa? Trainer-trainer yang jualan itu melatih SDM muda kita untuk jualan barang-barang impor. Tapi ya kembali lagi itu saya terserah, kalau selagi perdagangannya halal ya nggak masalah gitu nih. Tapi yang perlu digarisbawahi sekarang adalah kita itu kekurangan di hulunya. Di hulu itu adalah jualannya. Jadi daya jual kita itu sangat-sangat minim. Orang kita itu daya jualnya rendah. Ya itu mang, kayak dodol itu gampang dari perasaan. Watur celanamu atau nggak ono sing tuku. Padahal kalau produk pakaian ya, kalau produk fashion yang dari luar negeri itu kan regane gak masuk akal. Tas regane 30 juta. Lah padahal diisi lah ya padha ae isine ambek sing rego 20.000-an begitu. Tapi mereka mampu loh, mereka punya daya jual. Gitu kan? Jadi memang daya jual itu yang perlu masing-masing dari kita untuk menggali. Jadi ya kalau pengen dapat income besar, kita harus menguasai jualan. Memang harus bisa jualan. Pun ada lagi yang mau ditanyakan si Ono ini waktunya. Sidik amanah tablik. Oh Fatona yang terakhir nih. Fatona itu kalau secara harfiah kan artinya lewat futun itu lebih ke solutif ya sebenarnya. Jadi kecerdasan itu berkaitan dengan ketanggapan terhadap sebuah problem solving, ketanggapan di dalam penyelesaian masalah. Yang namanya berhubungan dengan orang lain pasti kan ada masalah. Nah ini yang membedakan pekerjaan di hulu dengan di hilir. Jadi gini, kalau kalau pekerjaan itu misalkan di bidang produksi, di bidang produksi yang kita hadapi ya masalah produk kan gitu, masalah produksi lah intinya ya. Kayak misalkan ibarat kata pakai mesin, ya masalah-masalahnya yang ada di mesin, dan itu bisa kita atur dengan SOP. Nah kalau biasanya kalau kegiatan produksi itu ada mesinnya, SOP-nya dimulai dari pas masuk, terus kemudian sampai perawatan mesinnya. Oh, ini waktunya ini tiap berapa minggu sekali harus diginikan.
itu termasuk bagian dari solusi terhadap produk. Nah, problem itu biasanya banyak sekali muncul ketika berhubungan dengan orang lain. Misalkan di dalam masalah pengadaan dana investasi. Kemudian ya lagi-lagi yang paling besar masalahnya adalah di marketing, karena marketing itu ujung tombak sebuah produk. Produk ini akan berhasil apa enggak kan tergantung marketingnya, ya kan? Tergantung penjualannya. Maka marketing itu ujung tombak penting, sangat-sangat penting. Biasanya yang memang banyak sekali problem adalah di marketing. SOP-nya yang paling banyak itu di bidang jualan, ya. Jualan itu ya mulai dari mengkomunikasikan produk, kemudian mengkonseling customer untuk membeli produknya, nih, mengenalkan solusi apa ini yang kita tawarkan dari produk kita, terus kemudian sampai ke manajemen komplain. Semuanya itu bisa kita ketanggapan kapan kita, jadi gini loh, ketanggapan kapan kita berbicara dan mendengarkan, atau kita hanya perlu mendengarkan saja, atau kadang-kala kita hanya perlu bersikap wis gak usah ngomong ya gak usah ngrungokno sapa-sapa. Nah, ketanggapan ini yang disebut dengan fatona, solutif. Jadi bagaimanapun memang kalau kita mengulik sejarah tentang Rasulullah, bagaimana beliau bertumbuh sebagai pribadi yang kemudian di masa depan beliau sukses di sektor bisnis, di sektor pemerintahan, kemudian di sosial dan juga keagamaan. Ya tidak heran beliau dikatakan bahwa keempat sifat tersebut adalah sifat wajib Rasulullah. Kalau wajib, kata-katanya wajib itu kan berarti harus, yang artinya mustahil seorang nabi dan rasul memiliki sifat kebarukan. Nah, bagaimana orang manusia biasa seperti kita, ya kita bisa bertumbuh karena kita percaya ada pancaran cahaya Allah, karena kita iman, ya, ada iman kita kepada Allah. Yang kemarin saya katakan, bahkan di Amerika dilakukan penelitian personal security-nya pengusaha itu lebih banyak berdoa dibandingkan orang biasa. Jadi personal security-nya yang terbesar diharapkan itu adalah dari Tuhan, gitu ya, dari Allah. Dan sifat-sifat itu kita bisa bertumbuh dengan karakter tersebut yang melalui pancaran cahaya Allah. Nah, makanya penting untuk kita memahami masing-masing satu persatu dari sifat-sifat Rasulullah itu. Sebenarnya kan sangat sederhana, gitu. Sidik, amanah, taklif, fatona itu sebenarnya sangat sederhana. Tapi itu kalau hanya dihafalkan saja, ya gampangnya kayak gini awak dhewe wis hafal. Tapi mengenal detailnya, kalau kita ingin sukses ya harus mengenal detailnya dengan problem-problem yang dihadapi oleh Rasulullah. Bagaimana Rasulullah berdagang, lalu perdagangan seperti apa yang dulu di sebelum masa kenabian itu ada banyak sekali nih bentuk akad-akad. Bahkan Rasulullah itu untuk dengan sifat tabligh beliau, nih, tadi kan kalau tabligh itu kan komunikatif, ya. Rasulullah itu di dalam 1 tahun itu setiap bulan pindah-pindah pasar untuk mengikuti, ya mungkin kalau bahasanya sekarang untuk mengikuti bazar-bazar di daerah-daerah. Kalau zaman dulu itu perdagangan internasional itu kan justru biasa nih, mungkin karena orangnya belum sebanyak sekarang atau penyedia layanannya belum sebanyak sekarang. Jadi saudagar yang bisa menyediakan barang-barang itu akan sangat bagus untuk mengikuti pasar-pasar tersebut. Sebagian pasar-pasar yang diikuti Rasulullah itu sampai sekarang masih ada. Kayak kalau sampean sering lihat di sosial media itu ada pasar yang di Turki, itu dari zaman Rasulullah. Itu ada di Turki, namanya pasar apa saya kurang jelas gitu, tapi pasar itu sudah ada sejak zaman Rasulullah dan Rasulullah mengikuti. Jadi dari bulan ke bulan itu berpindah-pindah untuk bertemu dengan customer, gitu, untuk memperkenalkan barang dagangannya. Dan biasanya ada juga yang dengan sistem seperti ini.
Rasulullah datang ke negara tersebut dengan membawa barang dari negara satunya, kemudian nanti berpindah ke negara lain dengan barang dari negara tersebut, itu sudah mengkantongi data akan laku sekian gitu. Jadi ini kehebatan daya perdagangan Rasulullah nih, kehebatan daya perdagangan Rasulullah. Jadi enggak, kalau orang sekarang ngomong saya ini enggak makom usaha, saya ngajar kok udah capek ya. Terutama kalau kalangan orang-orang pondok itu kalau mau usaha yang profesional itu takut, ya takut dibilang apa, saya nggak tahu juga takut dibilang apa, kalau kita ini jualan nggak minta-minta kok iso gitu. Jadi ya kalau Rasulullah dulu memang dengan karakter tabligh beliau, dengan karakter komunikatifnya itu sampai mengkomunikasikan produknya itu pindah-pindah ke satu negara ke negara yang lain. Jadi kayak misalkan apa namanya, bulan Muharram itu kemana, terus kemudian Shofar itu kemana, itu ada schedule-nya nih, ada jadwalnya. Itu yang membuat pada akhirnya Rasulullah bisa sukses sebagai, jadi kan kesuksesan Rasulullah di tahap awal itu kan kesuksesan sebagai saudagar nih, sebagai pedagang. Kesuksesan awal Rasulullah itu pada usia 25 tahun. Jadi sukses under 13 itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah sebenarnya. Sebagai umatnya ya kita harus malu ya kalau misalkan minimal kok umur 30 lah. Jadi target itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah sebenarnya. Beliau apa namanya memulai perdagangan di usia yang sangat belia, maka kemudian keliling dari pasar ke pasar, dari event ke event, mungkin kalau bahasanya sekarang ya dari event ke event, dan perdagangannya itu kan yang menguasai apa namanya peradaban pada saat itu kan orang-orang Persia. Jadi ya penyediaan barang untuk kerajaan-kerajaan tersebut itu dilakukan oleh Rasulullah dimulai dari usia 18 tahun. Ya tentu tidak mudah nih, pasti mengalami banyak sekali problem dan sebagainya gitu. Tapi beliau bisa sukses dan apa namanya, kan pernikahannya dengan Sayyidah Khadijah itu kan beliau masih berusia 25 tahun ya. 25 tahun dengan sejumlah mahar yang sekian itu, ya itu sampai sekarang pun itu nilai yang besar gitu, nilai yang besar. Jadi nggak main-main untuk apa namanya, untuk berbisnis itu nggak main-main. Abi selalu pesen, jadi Abi sama Umi itu sering pesen ya, kalau bisnis itu nggak boleh sampingan. Jadi jangan kok ngomong sambil gini sambil jualan, itu nggak boleh, karena kan nggak ada orang yang mau dijadikan sampingan. Oke kan? Katakanlah misalnya wong tuane awake dhewe terus ngomong wis aku sibuk ambek ngene untung-untungan aku iki duwe anak, kan yo loro ati anak di ngono. Nyatane kita gak gelem. Nggih kan? Maka ya kalau kita ingin sukses di dalam bisnis, di dalam pekerjaan, jangan ada pekerjaan yang sampingan. Tapi kita memang harus punya prioritas. Prioritasnya apa nih? Kita raih satu persatu. Gak usah bubuk, pedulek no awake dhewe. Nggih, pegel yo istirahat. Makanya kalau sampean di dalam pekerjaan itu tidak banyak melibatkan perasaan, biasanya nggak gampang jatuh sakit. Karena kadang-kadang kita jatuh sakit itu kan karena capek pikiran, overthinking, besok turu, isu lemes, pilek, besok mangan, akhirnya kena emah. Semuanya berangkatnya dari mana? Dari pikiran, ya kan, dari mental kita yang kita tidak amanah untuk menjaganya. Tuh. Ada lagi? Ketika ingin melakukan suatu kerjasama, lebih baik berpartner dengan orang yang sudah berpengalaman, skillnya bagus, tapi suka toksik apa yang sebanding, tapi nanti tumbuh bersama-sama. Nah ini kalau apa namanya, orang toksik itu mau berpengalaman atau enggak lebih baik dihindari. Paham ya? Jadi
mau dia sudah berpengalaman, kalau toksik yo ojo pancetan. Kalau belum belum berpengalaman toksik bisa. Opo saja di modal kan ngononya. Ya memang kalau cari partner kan gini ya. Kalau sukses itu kita nggak bisa sendirian. Sukses harus ada teman. Yang namanya teman ya kita cari yang nyaman, gitu. Kita cari yang nyaman. Jadi biasanya memang cari co-founder. Kita bicara yang skala besar nih. Cari co-founder itu kayak cari jodoh. Bahkan perusahaan-perusahaan besar, Tokopedia wis. Di perjalanannya Tokopedia itu sampai dapat co-founder yang sekarang jalan itu harus melewati sekian orang. Jadi ya nggak cocok. Kadang-kadang cocok tapi ada kondisi keluarga tertentu. Karena kan gini, merintis bisnis itu kan sulit ya. Kadang-kadang pikiran kita, wah untuk bulan pertama langsung untung. Ternyata gak ini. Terus ada himpitan masalah keluarga. Otomatis yang satunya harus resign. Padahal cocok itu. Oh ya wis lah, harus sampai di sini. Yang memang kayak cari jodoh nih. Cari co-founder itu kayak cari jodoh. Tapi jalan saja nggak apa-apa. Kalau memang tujuan kita untuk dapat partner, pasti dapat kok. Kuncinya apa? Nggak usah yang sudah berpengalaman, nggak apa-apa. Yang penting mau bertumbuh bersama. Iya, kalau nanti saya pun mengalami banyak sekali gonta-ganti orang ya, terutama di dalam perjalanan saya gonta-ganti orang juga. Bahkan dari awal itu saya nggak langsung berpartner sama Gus Rozi, nggak, jalan masing-masing. Gus jalan sama Abi, saya jalan sendiri. Padahal ini aku jelas sak bojo yo, tapi gak mesti langsung cocok yo Andi. Pasti ada proses. Makanya kalau sebisa mungkin memang entah itu orang yang sudah berpengalaman atau belum berpengalaman, ada baiknya memang kalau toksik ya jangan. Balik lagi ke tadi ya, bisnis itu pakai uang, bukan pakai perasaan. Kalau perasaan kalian terus dikuras gara-gara kondisi partner yang toksik, nah kita harus keluar dari zona itu. Nah, maka kalau perusahaan startup di luar negeri itu ya biasanya founder dan co-founder ini tinggalnya bareng karena setiap saat ada ada ide-ide itu bisa langsung disalurkan. Makanya kalau ada yang tanya sama saya, kalau teman-teman tanya, kalau saya mulai bisnis dari mana? Ya saya tanya dulu, sama punya ada nggak orang terdekat yang nanti bisa jadi support gitu, punya support system atau enggak. Kalau belum, ya sudah mulai dari yang kecil-kecil dulu sambil mencari. Karena akan sulit nih, karena perjalanan bisnis itu kita benar-benar nggak bisa sendirian. Waktu itu 2010 hampir berdekatan waktunya, saya bantu Abi untuk mendirikan Dapur Meriah sama M2M. Berdekatan waktunya, lebih dulu yang Dapur Meriah. Jadi sebelum itu Abi kan ada partnership dengan brand lain ya, dengan brand lain itu dari, kalau nggak salah dari tahun 2003. Nah, dari tahun 2003 itu dengan brand ini jalan sampai akhirnya ada masalah finansial. Si brandnya ini karena sudah besar, jadi kayak mulai ngakali, akhirnya ditinggal lah. Ya udah kita bangun brand sendiri itu tahun 2010. Dapur Meriah itu Abi bangun ya dibilang sendirian lah. Saya bilangnya sendirian karena semua sistem SDM segala macam, semua orang bekerja di bawah perintah Abi, semuanya, termasuk manajer, supervisor dan seterusnya. Bahkan saya sama Gus yang waktu itu sudah mulai pengadaan modal besar itu ya hanya sebagai orang yang mengadakan modal. Bahkan nama investornya bukan
bukan saya ya, tapi saya ini goblok ya masa itu. Jadi nama investornya bukan saya, otomatis saya nggak dapat bagi hasil. Gak popo seliwat cerita ya. Jadi saya nggak dapat bagi hasil, tapi pengadaan modal besar itu saya yang mengusahakan. Terus selang beberapa waktu kemudian, Abi mendirikan M2M. M2M ini langsung partnership ya, langsung berpartner. Abi di situ sebagai legitimator. Terus kemudian ada 2 co-founder yang mendampingi. Yang satunya bergerak di bidang PR, ya, public relation, yang satunya di bidang manajemen dan SDM. Ya. Ini yang jalan. Ya. Pada akhirnya yang Abi nggak bangun sendirian ini, grow up-nya memang di awal-awal M2M itu 2 tahun pertama. Ini 2 tahun pertama itu Abi dengan modal sekitar 200 atau 400 juta karena kan ada investor lain. Abi modal segitu. Tiap bulan itu cuma dapat 150.000, 200.000 ya Pak, bayangin. Ini yang dibangun adalah kepercayaan dengan co-founder yang lain. Bener-bener dapatnya cuma segitu. Padahal modalnya 300 juta itu tadi. Itu yang cabang pertama semester sebelum. Itu berjalan sekitar kurang lebih 2 tahun. Karena berkomitmen untuk bertumbuh bersama gitu nih. Lalu kemudian masuk di tahun ketiga, mulailah omsetnya tinggi gitu nih, mulai stabil terus sampai sebelum pandemi 2018. Itu berarti berapa tahun umurnya kalau dari 2010? 78 gitu. Nah, 8 tahun. Bisnis kalau sudah masuk tahun ke-8 ini harus mulai dipikirkan untuk ekspansi. Jadi sampai mau bisnis apapun, ya kita belajar dari budaya industri K-pop. Ya. Jadi kan nek sampai mengikuti idol K-pop, BTS dan kawan-kawan itu kan ritmenya adalah 8 tahun. Jadi 8 tahun itu biasanya ada yang bubar, terus kemudian solo karir masing-masing, ya, atau diganti personilnya. Itu hampir semua industri K-pop itu kontrak kerja itu 8 tahun. Kalau dilihat memang ritme tren usaha itu pasti akan berkembang di usia 8 tahun, pasti akan diuji di usia 8 tahun. Jadi berat-beratnya itu biasanya di usia 8 tahun harus mulai memikirkan untuk inovasi dan sebagainya. Jadi pandemi jadi udah di dapur Mia udah mulai bergejolak dan sulit karena Abi sendirian, mulai direct ke kami anaknya itu otomatis saya memulai ya seperti orang baru, padahal di awal pada saat pendirian saya investasi di situ, tapi saya tidak terlibat sebagai investor atau co-founder yang nantinya tumbuh bareng sama tim boten. Ini di dapur meriah padahal modal lagi jauh lebih besar di dapur meriah daripada di M2. Lalu bagaimana dengan M2M? Beberapa cabang memang tutup saat pandemi karena sulit bertahan. Tapi M2M ini terus berangsur-angsur naik, ya, tambah terus. Dapur meriah itu dari awal yang tadinya sebelum pandemi itu ada 9 cabang, sekarang tinggal 3 cabang. Yang satu wes kembang kempis yang nang Mojokerto itu. Wes tinggal kembang kempis. Nah ini sulitnya kalau kita melangkah sendirian. Jadi ya saya ada di situ, tapi saya tidak terlibat. Akhirnya ketika saya bergabung ya juga sebagai orang baru, saya mempelajari satu persatu lagi. Apakah ada acceptance dari orang-orang dapur meriah? Nah ini masih butuh proses lagi gitu. Berat karena waktu itu benar-benar Abi berdiri sendirian. Kalau masalah keuntungannya memang lebih besar di bisnis rumah makan yang tradisional karena kan bahan bakunya mentah kayak bawang, brambang, sayur, ikan, ayam itu kan mentah semua, ya, terus dijual dalam kondisi matang. Tapi kalau kayak M2M itu kan sudah pre-cook, sudah
setengah jadi semuanya. Tapi dengan tim, dengan co-founder yang mau bertumbuh bersama, yaitu artinya justru pandemi kita bisa recovery pelan-pelan, ya. Jadi kalau dapur meriah itu sekarang tinggal 3, ya saya merangkak lagi untuk menemukan teman-teman baru lagi yang mau membangun entah dengan brand baru atau dengan tetap dapur meriah, gitu ya. Tapi kalau di M2M itu mulai masuk di operasional, saya justru sebelum pandemi 2018 itu baru memutuskan untuk serius masuk ke M2M. Itu M2M itu sekarang karena tiap bulan buka. Jadi hebatnya kalau kita dengan tim yang besar, ya, itu kita bisa mentargetkan M2M itu targetnya setiap bulan buka 1 cabang. Sekarang di seluruh Jawa Timur dan Madura ada sekitar 45 cabang. Jauh ya, yang dibangun sendirian itu sulit ketika menghadapi sesuatu yang berat, ujian. Otomatis kalau di M2M kayaknya lebih berat karena orangnya lebih banyak. Tapi kan masing-masing dari orang-orang ini mau untuk bertumbuh bersama. Itu tadi. Jadi memang kalau mau sukses ya memang harus kita nggak boleh sendirian. Jadi harus dengan co-foundernya. Makanya brand-brand besar itu semuanya itu tidak dimulai sendirian. Bata, sepatu Bata itu juga foundernya 2 orang. Terus kemudian Zara, tahu ya, brand pakaian Zara. McDonald itu juga nggak sendirian. Starbucks. Jadi ya brand-brand besar itu rata-rata memang tidak mendirikannya tidak sendirian, pasti ada tim, ada orang yang mau diajak untuk bertumbuh bersama. Cukup ya. Ini rebu menelek ono kamu sedikit pertanyaan ini disiapno ya. Nyatanya sampai ketika ada pertanyaan kan aku ngerti apa sing sampeyan butuhno. Pun ya cekap ya. Semoga manfaat nih apa yang menjadi pertanyaan sampean sudah cukup menjawab. Kalau misalkan belum cukup menjawab, nanti hari Rabu bisa dikumpulkan lagi pertanyaannya nih. Untuk hari ini cukup. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta wa la syarika lak. Astaghfiruka wa atubu ilaik.